Kali ini kita akan membahas mengenai bus history. Jadi bus history itu adalah kumpulan dari perintah-perintah yang kita pernah lakukan. Jadi kalau misalnya saya melakukan ls-l, lalu lsb, release min a, lalu huami, maka kita bisa melihat apa-apa aja sih perintah-perintah yang kita pernah lakukan itu dengan tombol panah atas, maka dia akan keluar urutannya seperti ini. Jadi kalau misalnya urutannya seperti yang tadi kita lakukan. Nah, ada beberapa parameter yang mungkin berguna. Jadi misalnya kita mau add user namanya user1, ternyata kita lupa di depannya harus ada sudo. Maka daripada kita ngetik ulang, maka kita bisa menggunakan sudo lalu tanda seru 2 kali, lalu tekan spacebar. Dia akan mengingat perintah yang terakhirnya. Jadi kita bisa menggunakan perintah tanda seru tersebut untuk melihat apa saja yang bisa kita reuse dari historinya. Jadi mudah-mudahan bisa berguna gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan itu. Jadi kalau misalnya sekarang user1, lalu saya masukkan passwordnya, ini karena sudo jadi passwordnya QWERTY, lalu QWERTY, full name-nya, username, dan seterusnya. Maka kita akan melihat ID dari user1 demikian. Jadi kita bisa memanfaatkan tanda seru 2 kali untuk menggunakan historinya. Dia akan muncul dari last comment-nya. Jadi kalau add user kan harus pakai sudo, instead of kita ngetik ulang lagi, maka kita bisa menggunakan sudo tanda seru, dia akan memanggil yang terakhirnya. Kita juga bisa delete misalnya user del, semuanya saya delete dari user 1. Lagi-lagi saya lupa kalau permission saya ini harus dengan sudo, maka saya cukup dengan mengetikkan sudo lalu tanda seru spacebar, maka dia akan memunculkan last comment yang kita gunakan. Demikian kalau kita menggunakan sudo-sudonya ya tanda seru untuk yang dari history yang terakhir. Hal lain selain tanda seru, jadi kita bisa memanfaatkan tanda seru tersebut. Jadi menggunakan tanda seru ini adalah last comment. Lalu kalau kita misalnya ada serangkaian huami lalu keluar black close, lalu saya nanya lagi uptime,
ada demikian lagi, lalu df beberapa perintah lagi, df min h dari t, dari sisi bootnya berapa, kita bisa melihat seperti itu. Kita lupa nih, instead saya ngetikin kan sebetulnya urutannya kalau yang terakhir ini, kalau saya panah atas kan ini, tapi saya mau menggunakan yang uptime misalnya. Jadi saya bisa menggunakan tanda seru lalu huruf pertama dari komen yang terakhir. Maka kalau saya saya spacebar, maka dia keluarkan uptime. Tadi ada Huami, lalu uptime, ada df. Jadi saya ketik cukup dengan tanda seru lalu huruf pertama dari perintah terakhirnya. Kalau saya pakai spasi, maka keluarnya uptime. Tapi kalau saya mau Huami-nya saya tanda seru ini spasi, maka dia akan Huami. Jadi ada urutan dari sini. Kalau yang menggunakan seru-seru tadi itu dia akan terakhir. Tapi kalau kita mau yang di sebelum-sebelumnya itu, jadi bukan yang terakhir, ada urutan yang lain, saya bisa menggunakan tanda seru lalu huruf pertamanya. Tanda seru dari huruf pertamanya. Jadi kalau mau Huami saya ketik W lalu spasi kayak gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan tanda seru lalu ada huruf pertama dari komen yang mau kita ulang, mau kita repeat gitu. Jadi kita bisa menggunakan tanda seru petik tanda seru dengan huruf pertamanya gitu. Jadi kita bisa juga dalam hal ini misalnya sudo dari tanda seru W, berarti tanda seru sudo Huami gitu. Kalau tanda seru-seru aja kan terakhir boot. Tapi kalau mau yang terakhirnya, saya bisa menggunakan huruf pertama dari yang mau saya repeat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan beberapa hal yang bisa kita gunakan. Kita juga bisa mengulang sesuatu berdasarkan dari given string. Jadi kalau misalnya saya menjalankan who, maka keluarnya seperti ini. Atau saya dengan w aja masih bisa seperti ini. Jadi kalau saya ketik w, maka yang keluar cuma w gitu, karena yang terakhir kan w. Tapi saya mau berdasarkan bukan cuma huruf aja, tapi saya bisa menggunakan misalnya yang atas itu WH, maka dia akan keluar yang terakhir WH, bukan ininya gitu. Apalagi kalau misalnya saya ketik who MI nya, lalu saya mau kalau saya ketik WH, berarti yang keluar akan Huami nya, padahal saya mau yang mau di atas, misalnya yang who nya di atas, berarti saya ketik who saja. Oh, masih belum ya, karena belum yang unik. Jadi kita bisa menggunakan sepotong, misalnya saya menjalankan ping minc 4 detik.com, ada jalankan 4 kali seperti ini. Nah, kalau saya ketiknya W, berarti kan dia yang terakhir adalah Huami, padahal saya maunya yang Hu di atas. Berarti saya bisa, kalau W keluarnya apa? Huami. Kalau ketiknya WH juga sama sih, karena yang terakhirnya adalah Huami. Jadi kita bisa menggunakan suatu string dari terakhir itu. Jadi kita mengulang, misalkan ini dari suatu string ya,
yang bisa kita gunakan. Jadi ini trik-trik yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita yang agak malas ya ngitung hal-hal yang itu. Misalnya contoh yang lainnya, kalau saya misalnya mau PS ada nggak www data? Oh, belum ada. Misalnya saya sudo systemctl start apache 2 dan udah start. Lalu saya mau pf dari www data, maka keluarnya ada banyak sekian, ada foreground dan sebagainya. Lalu saya mau melakukan stop, maka daripada saya ngetik ulang, Apache 2 stop, dan saya mau mengulang yang terakhirnya, itu saya bisa menggunakan P langsung. Daripada saya ngetik panjang lagi gitu. Jadi cukup di situ. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kalau saya mau mengulang previous comment tapi berdasarkan first argument. Jadi misalnya saya ada ini host dari www.detik.com, saya ketemu seperti ini dan seterusnya. Saya bisa juga sesudah itu misalnya ping min C4. Daripada saya ketik www.detik.com nya, saya bisa menggunakan ini parameter ini kan parameter argumen 1, ini argumen ininya kan ya, ini perintahnya, ini argumen 1, berarti saya tinggal ketikkan %caret, maka kalau saya spasikan maka dia akan keluarkan detik.com. Jadi saya nggak usah ngetik ulang lagi, cukup dengan detik.com. Bisa juga, jadi ini kalau menggunakan first argument ya, jadi menggunakan ini caret, ini dia akan mengulang dari sisi first argument. Mungkin saya kasih contoh argumennya yang apa ya, lalu di sini ada apa aja? Oke. Saya mkdir min p folder dar 1 folder 2, maka kita akan melihat ada folder 1 folder 2 gitu kan ya. Jadi kalau saya ngetiknya ini 3 dan 4, maka saya bisa, ini argumen 1, ini argumen 2, ini argumen 3. Jadi saya juga bisa keliru ya contohnya, nggak kayak gini. Jadi saya akan rmdir folder 3 dan folder 4, maka hilang. Jadi saya bisa mkdir lagi dengan min p caret 1, maka dia akan keluarnya folder 3, 4-nya enggak. Jadi ini akan dia create 4-nya, 3-nya, sorry. Jadi mau first argument itu kita menggunakan tanda
caretnya. Lalu kalau mau menggunakan yang last argument gimana? Jadi kalau ada first ada lastnya juga gitu. Jadi kalau ini saya hapus dulu. Ini ada apa aja sih di sini foldernya? Ada folder 1, 2, dan 3. Berarti kalau saya rmdir folder 1, folder 2, folder 3 tentunya akan hilang. Tapi saya mau create lagi, misalnya mkdir min p, tapi saya mau nyoba yang di folder 3 nya aja, berarti the last argument. Maka saya akan menggunakan pakai dolar, maka yang keluar akan ini dolar, maka akan keluarnya di last argument. Jadi ini first argumentnya, ini last argumentnya. Jadi ada first, ada juga lastnya. Ini last argument. Mudah-mudahan bisa berguna ya. Bisa juga contohnya kalau apa ya, ada zip file gak di sini? Oh ya, nggak ada. Misalnya saya mau ke move, dalam hal ini saya misalnya move saya bikin file dulu deh, touch file txt, lalu saya move file txt ke folder work. Bisa ya, file txt ke folder worknya. Berarti di kemungkinan besar udah ada di situ. Jadi saya coba mungkin bikin file 123, lalu saya pisahkan file 123 ke foldernya work, dan saya mau tahu yang terakhirnya itu min sh dari dolar, berarti saya akan mengambilkan worknya dan size nya 2 MB misalnya. Jadi ini adalah salah satu contohnya ya, kalau kita mau menggunakan last argument. Berarti kalau ada last argument, berarti bisa juga di tengah-tengah dong misalnya. Jadi I'm not sure if I can do it. Convert ini ada gak? Convert nggak ada. Ada sesuatu yang ada 3 parameter. Jadi kalau misalnya saya menggunakan di sini ada foldernya, ada, oh nggak ada. Berarti saya misalnya mkdir min p, ini kan parameter 1. Lalu folder 1, folder 2, folder 3. Lalu saya mau
remove yang folder 2 saja. Berarti saya rmdir, ini kan berarti parameter 1 ini 2, ini argumen 1, argumen 2, argumen 3, argumen 4. Berarti saya mau argumen yang ininya, berarti kalau saya mau hapus folder 2 berarti ini argumen ketiga, ini argumen 1, 2, 3. Maka saya bisa menggunakan 3. Jadi saya mengambil argumen ketiganya, ini 1, 2, 3. Berarti kalau ini saya spasikan, keluarnya adalah folder 2-nya. Jadi saya bisa merepeat dari last comment, tapi saya ngambil argumennya saja. Jadi kurang lebih bisa menggunakan argumen yang kesekian. Berarti kita bisa menggunakan ini suatu argumen keberapanya gitu. Jadi tanda seru lalu titik 2 argumen keberapanya di situ. Selanjutnya kita bisa mengulang argumen komen yang terakhir, tapi di replace. Contohnya saya misalnya salah ngetik grpe black rose /etc/passwd. Ini kan perintahnya salah nih, maka saya bisa menggunakan yang last comment-nya, PE-nya ini menjadi EP. Jadi ini saya benerin, PE menjadi EP. Berarti dia akan mencari di dalam comment yang tadi itu dalam history, kalau ada PE-nya diganti dengan EP. Jadi kalau ini space ya, ini akan menjadi grep. Jadi ininya dikoreksi, jadi di replace. Jadi kita bisa mereplace sesuatu dari history menggunakan tanda seperti itu. Jadi kita akan melakukan replace. Jadi kita bisa menggunakan ini yang mau di replace diganti dengan ini. Baru keluar di situ. Bisa juga saya grab root tapi kelebihan, misalnya etc passwd. Kan capek nih mesti ngutik ulang dari sini gitu kan, ini kan error gitu. Jadi saya bisa cukup satu aja, y-nya, lalu nggak pakai argumen apa-apa lagi, berarti y-nya akan hilang. Berarti kalau saya ketik spacebar, maka root-nya akan jadi benar karena y-nya dihilangkan. Itu. Ini kelihatannya saya pakai spasi, jadi makanya ini, jadi saya harus y begini aja. Dan kalau saya enter, jadi y-nya hilang, grup itu. Contoh lain, misalnya grab canon /etc/passwd titik koma ls min ld /home dari Canon.
no such directory. Berarti saya bisa mengganti di dua tempat nih, jadi bukan cuma satu aja nih. Jadi saya menggunakan ini aslinya, saya akan replace dengan, jadi yang di replace dua nih, sini dan sini. Dua-duanya, oh satunya enggak, oh cuma satu aja ya, yang keduanya enggak ya. Oke, kalau begitu saya akan masukkan lagi, kalau mau di repeat berarti Canon ini, Canon, lalu saya tambahkan lagi titik 2 dan, maka dua-duanya diganti. Kalau hanya Canon dan satu aja, maka yang ini yang diganti. Kalau keseluruhan, jadi tambahkan lagi caret titik 2 dan, maka keseluruhannya akan dibenerin sama dia. Lalu ada lagi kalau saya mau mindahkan, mau rename misalnya, yang di rename panjang banget. Jadi misalnya saya bikin satu file working with files .pdf. Maka saya punya satu file namanya ini, tapi saya mau rename nih, jadinya di depannya itu chapter 18 misalnya. Jadi saya bisa move workingnya ini, working with PDF, menjadi saya ketiknya chapter 18, saya kasih tanda seru lagi, lalu saya pakai ini satu, berarti saya repeat dari argumen pertamanya ke sini. Maka kalau saya enter, dia akan menjadi seperti ini. Jadi ini akan di repeat ke sini. Jadi saya nggak usah ngetik panjang-panjang lagi di sini. Jadi saya ketik tinggal ininya, mau tambahannya, berarti ini akan menjadi seperti ini. Ini salah satu contoh-contoh yang bisa digunakan dari ininya. Jadi kita melakukan reference dari suatu word dari dalam komen yang sekarang ini. Jadi belum di editnya gitu. Jadi kita bisa menggunakan perintahnya itu adalah tanda seru ini, lalu ini n. Jadi mau n-nya itu bisa mau menggunakan reference dari kata ke berapa, tapi yang di dalam current situationsnya yang sekarang ini, yang ada di baris yang di sininya. Sesudah itu apa ya? Mau tahu berapa yang dari historinya yang paling sering kita gunakan, itu juga bisa dari sisi statistiknya ya, kita bisa tahu paling sering itu komen apa aja sih. History, kita akan cari print dari argumen keduanya,
tutup, lalu saya short unique min C, lalu saya short lagi. Kelihatan nggak ya kalau gini? Maka paling sering komen-komen yang saya gunakan paling banyak itu sudo, lalu ls, cd, cat, grep, nano, ping, dan seterusnya. Ini dari historinya yang saya gunakan di situ. Terakhir ini kalau kita mau melakukan clean up dari historinya kita bisa melakukan clean up history, clear, maka kita akan lihat history event not found. Oke. Ini something wrong ini. Jadi kalau misalnya saya mau tahu history dari ngambil yang dari 5, oke, something wrong with it dengan komennya saya ini. Oke, mungkin sekian dulu. Nanti dalam kesempatan lain nanti kita masih banyak lagi ya bahas komen-komen yang bisa menjadi shortcut ya. Jadi mudah-mudahan tambahan-tambahan yang seperti ini bisa berguna.